Sejak win rate Hanabi Lolita ini muncul. Iya, match point juga nih. Untuk Alter Ego, mampukah Hanabi Lolita ini menjadi solusi atau malah mereka menurunkan kembali win rate dari Hanabi Lolita? Oh, Hanabi Lolita. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu juga dengan draft kombinasi yang memang menarik. Dan tidak melupakan bagaimana ketika nanti Hanabinya sudah selesai dengan Blood Wings, nama dari Hais akan tertutup dengan tulisan CC Imun. Iya, benar. Itu member baru Alter Ego, CC Imun. Bisa. Nggak bisa di penalty zone, nggak bisa langsung kena efek sisi apapun bahkan. Dan itu bakal jadi satu buah kunci kemenangan Alter Ego. Yep, itu dia. Game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Sementara game yang kedua masih bisa disamakan kedudukan oleh Geek Farm, tapi mungkin tidak akan diberikan oleh El Familia. Jadi kira-kira game kedua akan menjadi milik Alter Ego atau Geek Farm? 2-0 atau 1 sama? Ya wes deh kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Let's go, pembuktian di Land of Dawn. Match up jungle yang sama, Nolan versus Julian. Gue rasa farming gak ada masalah. Ya, tapi untuk urusan durability, jangan lupakan ada 2 revitalize yang dibawakan Owen dan juga Nino. Kali ini punya kapasitas untuk melakukan heal up dan grouping yang mengerikan. Apalagi dengan pemilihan dari Favor. Ini akan memperkuat juga bagaimana shield evac yang nanti bisa didapatkan dari Hanabi. Ini Revitalis dua-dua jadi buka bareng, efek kah? Ya, satu-satu aja sih. Dua nggak numpuk ya? Satu-satu karena seperti yang kita tahu kan itu nggak cuma nambahin regen HP tapi nambahin shield evac juga. Jadi ketika Hanabinya bersamaan dengan penggunaan dari Aegis itu akan membuat Hanabinya punya shield evac yang lebih tinggi lagi. Dan pemilihan dari Fatal critical damage di early game yang mungkin dicari sama Hais. Sementara seperti yang kita tahu mungkin build nantinya dari Hanabi akan menuju ke attack speed. Ya mungkin akan di-convert juga ya dengan menggunakan Golden Staff. Jadi critical damage-nya akan berubah jadi attack speed. Sebenarnya kalau dihitung sama Swift, sama-sama aja gak sih, Be? Ya tapi kalau misalkan ditukarkan dengan adanya Golden Staff mungkin Iya. critical damage-nya. Golden Staff di chance-nya. item ke-3, Itu dia. Swift dari lahir, Betul bayarannya sekali. lumayan mahal sih. Dan itu jahat banget loh, weakness Spinder pula. Jadi kayak Orang mau kabur gimana? setuju. Sementara untuk sekarang Cak Dera sepertinya masih akan tetap menerima bagaimana damage pantulan yang bisa dikeluarkan oleh Hanabi. Coba lihat Hanabi maju terus pantang mundur. Wih, ini dia member baru dari Alter Ego, AECC Imun. Gak bisa diapa-apain ya. Bisa diapa-apain itu? Kecuali kena damage. Tapi untuk Terisla Roamer, ini yang tadi sempat kita bilang juga, kalau misalkan ada Terisla Roamer, powernya ada di clear bareng untuk mid lane. Udah pasti sih. Cepet banget. Dan ini dia koneksi antara Aboy dan juga Lalu ya udah datang. Hehehe, dan sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan. Tapi pertempurannya coba lihat Ninonya masih berusaha untuk bisa kabur tersebut dan kaburlah sudah selamat mereka semuanya. Naik darahnya banyak banget tadi. Revitalize-nya di all in, dua-duanya dibuka. Beneran dibuka dua-duanya, Pak? Nembak kan langsung kenceng banget. Karena dia ada heal tambahan juga kan. Wah, ini bener-bener ya. Coba lihat tuh, Hais emang dari tadi loh. Maju terus pokoknya. Ya, pok damage-nya luar biasa dan tidak melupakan last hit yang begitu mudah didapatkan dari Hanabi ya. Dan ini memperkuat juga laningnya Cak Dera yang kesulitan tentunya ketika melawan 2 orang sekaligus. Ini harus benar-benar sabar dulu, nggak boleh buru-buru, harus farming di lane-nya dengan penuh kalkulasi. Karena miss dikit untuk kalkulasinya, yang terjadi kayak Baloy lihat. Dia baru dapetin level 4-nya di menit yang ketiga. Wah, cukup lama ya. Under banget condition dari Geek Fam. Mereka agak sedikit ketertinggalan dari masing-masing individualnya. Dan ini yang mungkin harus dikejar oleh Vincent. Sebagai Nolan yang farming speednya juga sangat luar biasa cepat. Bakal lebih unggul daripada Nael pastinya. Dengan adanya level 4 dari Baloyski, tetap nggak bisa geng atas harusnya ya. Masih kurang Hanabi. sih. Sulit. Penalty zone masih bisa dihindari. Ada Aegis juga, ada shield, Guardian Reflection. Dan bahkan nanti tombak dari Cadera itu bisa dibalikin lagi loh Spirit of Destruction-nya. Kan, Dengan Guardian Reflection. Oke, sejauh ini Baloyski mencoba untuk bisa menabrak ke arah Hanabi, tapi ya balik lagi Hanabi saat santai banget. Tenang aja, masih ada Cecimun. Masih ada, masih aman. Ini kayak jawabannya hanya di Aboy deh. Aboynya join baru beda lagi kisahnya. Atau Vincent yang nanti nemuin spot bagus untuk bisa ngelakuin flanking. Oh, Ya, tapi langsung hati-hati bersih ya? juga sih buat Vincent. Takutnya pas nge-flank, reflect dari Hais itu lempar Higanbana. Malah Vincentnya nggak bisa gerak gara-gara efek immobilize. Ataupun charge dari Lolita juga Pak, yang bakal ngekor kemana aja kan. Iya.
Dan Nile Bloodwings langsung. Wah, ini Nile juga mau ikut-ikutan nih. Dapetin shield dari Owen-nya dengan mendapatkan Bloodwings juga. Pas ya. Pas. Banyak banget shieldnya nanti. Tapi Turtle kedua langsung di setup. Oke, ada sebuah pergerakan lagi tapi Baloiski apa yang terjadi? Tidak mengenai karena siapapun. Sementara sekarang coba lihat Nino berhasil nge-zoning Aboy. Aboy benar-benar dibuntutin tapi sekarang Nino balik lagi dengan satu glass pathway dan juga Turtle-nya berhasil lagi diamankan. CC Imun kembali ke dalam landingnya. Sementara sekarang terjadi pertempuran itu pada berbeda. Aboy-nya berhasil mengeluarkan lagi karena real world manipulasi namun di bagian belakang. Coba lihat. Ada ikan badai langsung dikeluarkan Pulau Nabi. Oh no. Veldor Raja. Satu yang terakhir dan langsung dikeprak oleh Eternal God. Dan benar saja untuk kali ini Vincent akan gak berhasil karena Ais-nya masih berhasil cuma satu yang terakhir. Ais maju terus pantang mundur. Wow, teamfight jangka panjang yang memang diinginkan oleh Alterigo. Mereka secure objektifnya, mereka secure point killnya. Ragu-ragu dari Geek Fam yang terjawab. Keuntungan untuk Alterigo. Wow, ini keuntungan yang berlipat ganda sih. Kalau ngomongin tim fight panjang udah pasti Alterigo bakal menang. Lolita revitalize, Hylos revitalize. Semua sangat lengkap. Kombinasi efek heal dan infinite shield. Ini ngebuat Hanabinya makin lebih powerful. Dan untuk sekarang dengan ada Glowing One juga ini akan ngebuat Roundel punya damage tambahan lagi. Ketika Eternal Guard dia tugaskan untuk ngezoning seperti tadi. Tiba-tiba ada yang tumbang gara-gara last hit dari Eternal Guard. Ya itu benar-benar gak bisa ditahan juga. Apalagi Haisha free hit kan. Dari belakang. Dengan bounce attack-nya itu tadi. Tapi pertukarannya. Turret ditukar dan gak ada pertukaran. Pertukaran yang lain ini dia 12-nya connect. Aboy akankah dirinya masih sempat tapi ternyata tidak. Untuk waktu yang lama dia bisa kebuka lagi karena reload manipulation dan juga penalty zone-nya connect karena 3 untuk top lane tapi tidak ada follow up damage untuk kali Pak Vincent. Diusir. Seperti absen. Geek Fam maju satu persatu. Tiffany satu persatu. Dan juga Mitaret. Masih aman. Purple buff masih bisa disecure oleh Vincent. Tapi itu adalah glorious pathway yang perfect banget loh. Arahnya adalah arah yang berlawanan dari jalur escape-nya Geek Fam. Jadi nggak bakal ada yang bisa keluar dari kejarannya Nino. Nino zoningnya luar biasa. Targetnya cuma satu. Dia cuma mau nempel sama Aboy. Dia mau berteman dengan Aboy. Dia mau nemenin Aboy. Baik niatnya. Baik, tapi ya sebagai lawan untuk Aboy itu tidak nyaman sebagai Yif. Iya, bahkan real world manipulation pun tadi nggak bisa lama-lama ya. Ada shield tambahan tetap Buset bocor deh itu juga. lihat Hanabi itu. CC Imun kemana tuh CC Imun? itu dia. Kenceng juga larinya. Ketemu Cadera lagi santai kawan. Itu pakai ninjutsu Equinox akan menambahkan movement speed dan juga memberikan shield evac yang sangat amat banyak. Lihat bagaimana Roundel juga memiliki shield dari Turtle, shield dari Lolita juga. Dominan energy core. Benar-benar menjadi jawaban dari combo Hanabi Lolita yang mengerikan. Oke, Nino lewat belakang Nino. Nummer 11 dikeluarkan pula dan udah ada satu lagi. Lawan udah tadi seperti udah langsung gol tapi Nino terjebak sendirian. Nino bisa ke dirinya bertahan namun sekarang masih ada follow up damage lagi dari rekan-rekannya. Bahkan real one manipulation tapi ternyata masih bisa untuk mempertahankan dirinya. El Kuda Masih bisa selamat Nino. Satu tetes darah terakhir belum bisa tumbang juga. Split push adalah solusi terbaik untuk Geek Fam saat ini. Dan thanks to Garden Reflection akan menambahkan lagi energy core dan Nino mengetahui bahwa Vincent belum pulang di sana. Untungnya Vincent masih ada fracture untuk kabur dan ini dia dominasi early game yang begitu kejam dari pick Hanabi Lolita. Lihat betapa strongnya Hanabi dan Lolita yang emang akan terus join team fight karena memang jangkarnya ada di mereka. 5-man move yang mengerikan dan Dominant Blast yang gak ragu-ragu juga dilontarkan oleh Owen. Ditambah lagi lihat bagaimana zoning yang terjadi dari Nino. Itu damage-nya selalu ditukarkan, ada Revitalize, ada Favor Evac, Heal, Shield. Semuanya hanya untuk mengcover Nino dan dibalikan semua damage-nya oleh Hais. Yep. Lu kalau ada kenalan Kang Pijet kasih Nino dah, Be. Remuk ya. Itu udah remuk ya? semua badannya. Udah remuk El Kuda itu. Udah ungu badannya. Tapi ini nggak berhenti loh. Glorious Pathway lagi. Wah. Maju terus dan sekarang Glorious Pathway dikeluarkan guna untuk bisa menghambat pergerakan dari Cadera aja dan CC Imun bersatu dengan rekan-rekannya. Sendiri aja udah males. Ini bertiga. Sebenarnya Ini- darah Hanabi itu nggak banyak kan? Gak banyak, tapi Shield-nya shieldnya itu dia. Gampang sebenarnya. Fight lagi. Wala di bagian belakang coba lihat ada pergerakan dari Hanabi masih free sejauh ini dan ikan badan langsung dikeluarkan dan sekarang mereka masih bisa lagi untuk memenangkan pertempurannya. Eldora ditukar dengan Owen.
1 tukar 1 memang sesama frontliner yang hilang. Tapi kayaknya ini bakal mengurungkan niat Alter Ego untuk langsung setup ke arah Lordnya. Setuju, karena ya nggak bakal bisa juga nih buat Hanabi jalan tanpa ada Lolita ya. Bisa memang, tapi nanti di late game. Dan itu akan membongkar bagaimana shield evac dari Hanabi. Sekarang mereka bakal menunggu dari Alter Ego untuk Owen-nya kembali agar bisa menjalankan teamfight juga. Karena Trinity attack speed sudah ada di tangan dari Hais. Next-nya antara Wind of Nature atau dia akan langsung menuju ke Blood Wings agar itu crowd control immune-nya lebih kuat lagi. Iya. Ini Ais juga cuek loh, walaupun badannya nyetrum-nyetrum tadi ya. Nino? Tapi nggak masalah karena untuk sekarang ada sebuah bariket seperti yang udah langsung dibangun oleh Nino dengan satu gelas Parway udah langsung dikeluarkan sementara CCI pun di bagian belakang. Dengan begitu banyak shield di dalam tubuhnya, mereka Wow. masih pede banget untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Lebih Blanchett tapi Lordnya! Aboy lah berhasil untuk bisa mendapatkan. Masalahnya, Veldoranya pun berhasil langsung dihilangkan dengan saja pada Nailnya beserta rekan-rekannya masih mencoba untuk bisa mengejar ke arah beberapa pemain dari Geek Farm. Namas dari Geek Fam yang masih berlanjut dan Nino nyaris banget. Nyaris. Oke. Lord yang akhirnya didapatkan oleh Aboy. Dan membuka window baru untuk Geek Fam yang dari tadi terkena pressure dengan game plan dari Hanabi yang begitu luar biasa. Sekarang Geek Fam yang harus mencari setupnya. Tapi ingat gak boleh terlalu jauh juga nih. Ada Lolita, ada Hylos. Sebagai frontline dari Alter Ego yang begitu kuat dan untuk urusan clear wave, serahkan ke Hais. Ya, Nabi ya dengan Trinity pastinya cepet banget. Dan ngelihat dari next itemnya Hanabi kayaknya ke Wind of Nature deh. Wind of Nature. Gak Dia langsung sadar Blood tadi. Wings kayaknya deh. Dia sadar Trinity dari penetrationnya Vincent juga nggak main-main loh tadi. Itu langsung tertrigger untuk Aegisnya. Dan Owen hilang seketika. Oke, mid yang mulai dibongkar atasnya juga rapi banget sih untuk landingnya Geek. Oke, Mereka sudah punya awal yang indah. Apakah ini akan menjadi anti klimaks untuk mereka? Kenapa? Karena pergerakan dari Geek sudah mulai menemukan ritmenya. Itu dia, memperbaiki win rate atau malah tetap di 0% untuk Hanabi Lolita di MPL ID. bahkan kayak ngelihat dari landing sekarang udah stabil. Gold memang masih dipegang Alter Ego. Tapi dari segi map nih, sekarang visionnya sama. Yang tadinya setengah itu dipegang AE dan dia bisa secure zona-zona yang bahaya, sekarang enggak lagi. Ya mereka malah lebih berhati-hati gak sih? Karena Lolita juga bukan tipikal hero yang bisa open map. Apalagi dengan build seperti Blood Wings kayak gini, Owen itu berperan sebagai healer sebenarnya. Bukan sebagai opener dari mapnya. Dan untuk sekarang walaupun Alter Ego masih unggul 1500 gold, winning condition masih dipegang sama Geek Fam karena hampir semua bush itu berbahaya. Ingat ada Pak Vincent juga nih yang punya penetration tinggi dengan Fracture juga salah satunya. Karena pemilihan itemnya Heptasis, Hunter Strike, Malefic itu akan membuat even Nile ya itu bisa di instant kill kalau nggak ada shield effect. Waduh, ketangkep basah nih satu orang. Coba lihat, Baloiski ada 16 lagi. Udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang pertempurannya kembali terpecah. Di mana Baloiski-nya langsung terjebak sendirian. Baloiski tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan tempatnya berbeda, tapi di atas. Coba lihat pergerakan Pak Vincent. Pak Vincent benar-benar sendirian. Namun untuk sekarang dengan satu lagi. Dari luar manipulasi lebih Cadera. Berhasil mengusir mundur dan juga di bagian belakang. Roundel berhasil untuk bisa mengusir Vincent. Split push berhasil dijalankan oleh Vincent. Dia mendapatkan satu kompensasi yang mahal harganya, yaitu adalah base turret. Tapi ingat, itu bukan lane jauh, melainkan lane yang ada Lordnya. Sehingga untuk saat ini Alter Ego harusnya sadar bahwa mereka harus ngedorong lane-nya dulu. Tapi baru mereka mereka maksain untuk Lord. Harus setup cepet ini, Be. Masalahnya dari 2 poin kill yang diamanin Alter Ego tadi, dia nggak dapetin objektif apapun. Setuju. Ini di bagian mid lane juga masih berdiri kokoh untuk base-nya. Dan objektif selanjutnya Lord harus lebih berhati-hati. Karena ingat, Geek Farm sudah ketemu solusinya. Main flank untuk bisa langsung ke belakang mencari di mana Hais berada. Di commit Lordnya. Wah, langsung dicepetin aja deh. Mereka udah langsung komit aja. Sementara Vincent masih mencari celah. Veldora akan kalau pakai depan. Dan sekarang Lordnya. Vincent! Dia berhasil mendapatkan shutdown pun tercipta. Maka untuk kali Baloiski-nya benar-benar ada sebuah pergerakan di mana mereka berusaha untuk bisa mengusir lagi pergerakan yang dimiliki oleh. Dari Hais akan ada di bagian belakang. Dan sekarang. Gak bisa. Veldora tapi Hais menjadi korban juga. Coba lihat. Satu orang terakhir. Tapi bola ter-wipe out. Dan Geek belum menyerah. Geek Fam mereka berhasil mendapatkan semuanya. Satu buah momentum saja yang dibutuhkan dan Geek Fam satu sama Israel. Hanabi Lolita masih bukan draft terbaik yang bisa dibawakan oleh Alter Ego. Mereka terlalu lama menahan semua Lord dan bahkan tidak memperhitungkan bahwa Vincent bisa menusuk dari samping. Split push dia jalankan, pencurian Lord dia berhasil.
Dan winning condition dari Geek Farm langsung 180 derajat kali ini. Bener-bener berbeda dari early game yang kesulitan ketika berhadapan dengan Lolita dan shield effect yang begitu luar biasa. Vincent menyelamatkan hari dari Geek Farm. Wow, itu dia.